Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. فاتحة لحضرة المحمدية والعظمة التصديق والسير المكفة الربوع وصدق والقطب والعصية الفردي وسعادة الكرم والنصر والرب والجميع خصوصا صدق الجوع لا أشعر هذا فترة والجميع خصوصا صدق الجوع الله عليه وسلم الأعلى وسلم وكلمة الله عليه وسلم الشهوات وسلم عليه وسلم وبرح العطس وسلم من البارس سلام عباد الله تعالى الحداد الرحمن عبد الزلم في حسن السلام وحجوك يا عبد الله في رسالة طاهر تريم سلام طاهر ثم إلى ذلك حبك عبد الله بن طلب العطاس وعلي بن محمد بن سلم عبد الله بن شاهد بن سلم القادر الأحمد السيد بن مسعود وأصلهم وفرد سنة الله سيدنا محمد وسلم محمد علي بن عباس المالكي وأخي هباس وأصلهم وفرد ما منتصر لهم كما لا درس خلف البلد ولا من عندها صلاة الله صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا سنة بن موسى صلى الله عليه وسلم من أول مسكة سكة وجاء في الرسول Mata nih, liri nih. Bismillah, Iya caranya. ينور قلوبنا وقلوبنا وربطنا فرحا قليلا والموت على دين الإسلام والإيمان لم يحل ولا يكسر ولا ولكل الأدب الصالح وحضرة الفاتحة ونشهد أن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي سيدنا رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال حسن الفعل يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إخواني وأخواتي حفظكم الله الحمد لله musim kampanye wae musim pilkada sampean sik ngaji alhamdulillah muga-muga barokah stanten nggih amin insyaallah sore ini kita bahas terkait apa min aina nabda terusno pelajaran terkait apa akidah itu kita pun bahas wonten sekawan kaidah berpikir at-tasdiq yang pertama apa tasdiq tasdiqan terus al-waqi. Jadi yang pertama kita harus tahu kita ini pakai tasdiq, pakai informasi panca indera, pakai otak. Terus ada fakta sehingga dari 4 kaidah berpikir tadi kita bisa menyimpulkan yang namanya iman. Al-iman huwa at-tasdiqul jazim al-mutlaq lil waqi' an dalil. Yaitu pembenaran yang bersifat pasti yang sesuai dengan fakta yang dapat dibuktikan dengan dalil. Sehingga seseorang ketika dia sudah menemukan namanya iman, orang ketika sudah punya namanya iman, maka orang tersebut insya Allah dalam hidupnya ini dia akan ada yang namanya kestabilan, stabil. Karena di antara manfaat ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang tersebut itu bisa mendapatkan nikmat urip sing genah.
Nah, urip sing penak itu di antaranya. Makanya ketika ditanya antuk mina billahi, pertama ketika kita kepengen jadi wong sing genah, maka yang harus kita gali pertama kali untuk kita bisa jadi wong genah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah berpikir tentang keimanan diperlukan 4 yang tadi kemarin kita bahas. Nah, pertanyaan sekarang, iman, yang namanya iman, kita ini bisa kita nopo? Iman itu kita bisa ngerayangi bisa. Beda lagi yang namanya hidayah. Makanya orang itu kalau sudah dapat hidayah dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya melalui proses. Oga ujuk-ujuk kita langsung dapat hidayah mboten. Contoh nyon sewu. Orang yang tadinya enggak kenal Allah, kemudian dia berpikir delok godong, dia melihat tumbuhan, kemudian dia dengan melihat tumbuhan berpikir, lah yo tumbuhan kok iso yo mulai kecil terus bentuknya macam-macam, ono nek sing dipangan enak, digawe kulupan enak, tapi yo enek sing umpama digawe kulupan malah ndadekno awake dhewe mendem. Enek yo aneh-aneh masalah Gusti Allah nyiptakan. Sehingga puncak daripada kita berpikir dari itu semua adalah kita bilang subhanallah. Puncak daripada kita nopo sudah melihat berpikir semuanya itu, puncaknya kita bilang nopo subha suci Allah. Makanya kita ini adalah disuruh iman kepada zat Allah, apa hanya apa wujudnya Allah. Jadi kalau kita ini madkhal, apa namanya, awal pembukaan. Kita ini disuruh iman kepada zat Allah. Apa disuruh iman kepada wujudnya Allah? Ini masalah ketuhanan itu sulitnya luar biasa. Kalau kita ini tidak boleh terlalu ikut campur urusan di sini. Ini potensi kita akan jadi orang fatahli. Kita akan berpotensi menjadi orang yang rusak. Tapi kalau kita lewat sini wujudnya Allah, kita akan menjadi orang yang apa? Iman. Kalau kita disuruh iman kepada Allah melalui zat Allah, kita akan repot. Gusti Allah nanti akan kita cari bentuknya piye. Kita akan fokus bentuknya Allah, terus apa namanya? Apa namanya? Fisik. Nah, maka ketika kita sudah terjun ke bentuk atau zat ini, kita akan berpotensi rusak. Salah, berpotensi apa? Salah. Tapi kalau kita melalui wujudnya Allah, karena kita memang disuruh ke yang ini, bukan ke yang ini, maka jenengan akan tumbuh keimanannya. Contoh, jenengan tahu Gusti Allah itu ada. Yakin apa betul? Yakin ya. Tahu kalau Allah ada karena ada apa? Ada ciptaannya. Allah adanya bumi langit, adanya ini isinya, itu menunjukkan pasti ada yang menciptakan. Nah, kalau ada yang menciptakan berarti sudah iman kepada wujudnya Allah. Akhirnya kemudian kita berpikir bagaimana kita semakin menebalkan keimanan kita melalui golek wujudnya Allah ini, yaitu dengan kita berpikir, Masya Allah, dari sekian tubuh manusia itu berapa apa namanya ini? Juta. Sel
terus terdiri dari pembuluh darah iku seumpama sing gawe kok menungso, mungkin apa mboten mungkin? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu menunjukkan betapa maha hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika sudah sampai jenengan tahu kekuasaannya Allah, qudratullah, sampai ke kudrahnya Allah, maka panjenengan akan menemui namanya iman. Sama, ini sama wujud nanti akan menambah keimanan. Jenengan ini juga akan bisa menjadikan apa semakin iman. Jenengan semakin percaya adanya Allah akan semakin menambah apa? Iman. Begitu juga jenengan ketika membayangkan kekuasaan Allah akan juga menambah apa? Iman. Kalau melalui ini, nah ini rata-rata orang akan menjadikan gak akan sampai rusak dia. Kenapa? Nanti bisa jadi dia terjerumus menjadi orang namanya Mujasimah, ada namanya Mu'tazilah dan yang lain-lain. Tapi kalau kita iki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ini kaidah berpikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kepada wujudnya Allah. Sampai kemudian kita akan paham, kita akan difokuskan kepada sifat-sifatnya Allah yang berapa? 20. Hafal sudah? Allah wujud. Itu lah kalau kita dulu kecil kita pujian Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi dan lain seterusnya. Nah, kita ini disuruh fokus sama Allah Subhanahu wa taala kepada sifat-sifatnya Allah di sini. Di antara manfaatnya kita fokus kepada sifatnya Allah untuk nebalkan ini. Tapi kalau kita lewat berpikir kepada Allah lewat ini, otomatis kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan bisa sampai Allah. Kenapa? Keingintahuan kita kepada zatnya Allah akan merusak kaidah berpikir kita nanti. Contoh gini, Gusti Allah maha besar, jenengan bayang notok, Gusti Allah maha besar. Kira-kira sing jenengan bayang no, pripun? Allah maha besar. Kira-kira pripun? Allah gede. Terus mboten coba-coba jenengan kira-kira terbayang terbersit Allah maha besar misalnya. Niku kira-kira pripun? Satu semesta. Kita ini bumi sak gitu. Terus nanti ketemu sama Merkurius, Saturnus, Uranus, Pluto dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu kan semua yang bikin siapa? Allah. Nah, terus yang bikin siapa? Nah, akhirnya kita akan ke Mujasimah nanti. Rusak kita. Kita akan terpikir berarti Gusti Allah gede nanti. Nah, Gusti Allah gede terus mripate sapiro? Terus nanti tangannya piye? Nah, kira-kira rusak apa akhirnya? Rusak. Nah, rusak itu namanya dalam bahasa hadisnya Rasulullah fatahlik. Tafakkaru fil khalqi, berpikirlah kalian tentang Allah ini melalui makhluknya. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan pernah kalian berpikir tentang Allah ini melalui ini. Fatahlik, kalian akan rusak. Redaksi hadisnya kalian akan rusak, fatahlik. Karena orang-orang rata-rata ketika seseorang sudah pikirannya mentok, dia nggak paham sama sekali kepada itu zatnya Allah tadi, dia akan ujung-ujungnya, oh berarti tidak mungkin Tuhan itu. Akhirnya kita akan rusak cara berpikirnya, kita bisa jadi keluar dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya fatahlik, rambu-rambu dari Rasulullah kita akan apa? Rusak. Nah, cara nih kita tahu Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah wujud, kita bapak. Wujud itu apa wujud? Ada. Nah, yes. Wujud adalah ada. Wujud.
Ini wujud apa betul ini? Wujud. Kursi wujud. Mas Priyo wujud. Beliau wujud. Wujud nggih? Wujud. Insyaallah. Insyaallah. Oh kena kok data insyaallah. Allah wujud. Nah, wujudnya Allah pripun ini? Coba. Sifatnya Gusti Allah kan wujud, ada. Kira-kira adanya Allah ini sama dengan adanya kita apa mboten? Boten. Mboten. Boten kertas. Mboten kertas. Tak kira mboten dengan jawaban yang istimewa. Ternyata mboten ngertos. Wujudnya Allah itu kita bisa tahu melalui di jenengan min aina nabda betul. Nggih. Nah, lewat tokoh tuh hayawian nanti sakit. Ini kita bahas wujud dulu, nanti bisa larinya sampai ke sana nanti. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala niku wujud yang didahului tidak didahului seperti wujudnya kita. Lek kita ini makhluk yang wujud nggih. Kita ini wujud insan. Kalau manusia serta alam seisinya wujudnya bukan sama dengan wujudnya Allah nggih. Nggih. Jenengan coba sedikit-sedikit nih. Lek wujudnya Allah itu tidak didahului, tidak ada. Jenengan eling-eling. Wujudnya Allah itu tidak didahului, tidak ada. Eling-eling nih. Nanti jenengan akan tahu perbedaannya. Penghapus niki sadurunge didamel enten apa mboten? Boten. Mas Priyo sadurunge lahir ceprot ning donya enten mboten? Boten. Berarti adanya Mas Priyo ini didahului Ketidakadaan. tidak ada. Adanya meja ini, ada kursi ini. Ini sebelum dibuat kira-kira wonten apa mboten? Tidak ada. Boten. Nah, perbedaannya lek Gusti Allah ini adanya wujudnya ini tidak didahului, tidak ada. Itu Gusti Allah. Tidak didahului, tidak ada. Lek kita didahului, tidak ada. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu makhluk. Nah, sifatnya siapa yang mewujudkan yang tadinya tidak ada menjadi ada sih tadi? Allah. Nah, ketika inilah jenengan akan tahu perbedaannya mana khaliq. Ada yang khaliq, ada yang apa? Makhluk. Ada yang khaliq. Khaliq itu artinya yang menciptakan. Yang mencipta. Yang mencipta. Yang kalau makhluk yang diciptakan. Nah, dari sini mawon jenengan bakal sudah tahu bahwa yang namanya khaliq itu tidak bisa diudik-udik. Nggih mboten? Ada enggak sing kira-kira wong sing iso utak-utik yang khaliq ini? Enten mboten? Mboten. Enggak mungkin karena kita ini di luar kekuasaan. Kalau makhluk, namanya makhluk, kita ini masih bisa diudik-udik. Contoh, dalam fisik tok niku makhluk niku saged dipun rubah-rubah. Contoh, maune ayu jadi semakin betul. Maune elek, pesek, kuwi pendek, keriting, dia dibikin ayu, terus dibikin putih misalnya, bisa nggak mboten? Kenapa? Dia benda yang memang masih bisa diutak-utik. Tapi kalau sudah ranah khaliq, kita ini nanti yang akan apa? Kafir kalau kita sampai apa? Ngotak-atik yang atas itu. Kenapa? Bukan ranahnya makhluk, bukan ranahnya sinten? Makhluk. Nah, ketika jenengan bisa berpikir terkait wujudnya Allah, wujudnya Al-Khaliq yang menciptakan dan makhluk yang diciptakan, kira-kira dari dua ini sama-sama wujud, enten perbedaan apa betul?
Wujud yang atas sama wujud yang bawah ada perbedaan? Lek atas perbedaannya apa? Dengan yang bawah? Wujudnya Allah ini didahului tidak ada, tidak didahului, tidak ada. Lek wujudnya insan makhluk ini didahului tidak ada. Makanya ketika jenengan disebut sebagai makhluk berarti sebelumnya jenengan belum ada. Lek khalik tidak didahului tidak ada. Artinya nggak ada kawitannya, nggak ada. La bidaya, nggak ada permulaan. Ya Gusti Allah. Lek kita ada permulaan. Bahkan dalam penciptaan kita ini ada permulaan. Kita dulu apa langsung makhluk seperti ini? Oh enggak. Kita harus melalui proses, Mas. Melalui proses. Kita ini masuk di di sulbinya orang tuanya kita, di tulang rusuk gitu kan. Yang laki perempuan ini semua diatur sama Allah. Nah, proses penciptaannya ini ketika kita ini makhluk, ini menunjukkan bahwa kita ini diciptakan. Lek kita diciptakan berarti ono sing menciptakan. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kita adalah makhluk, namanya makhluk niku kuat napa lemah? Contoh nggih, mobil. Mobil niki kuat napa lemah? Kuat napa lemah? Lemah nggih. Tapi lek jenengan ditabrak malah tansah jeleput lek kita ini. Nah, kenapa kita kok bisa jeleput? Karena kita ini dibuat makhluk. Nah, pertanyaannya, jin itu makhluk apa? Kholek jin. Makhluk. Jin loh, jin. Siapa yang pernah lihat jin? Ada yang pernah lihat jin? Oh, nanti. Oh, ada yang bisa lihat. Ini Pak, Indihome lagi. Oh, Indihome. Anak Indihome. Istimewa. Ada yang bisa lihat jin? Nah, jin itu kira-kira bisa nggak disakiti jin itu? Bisa. Bisa nggak dia jeleput gitu? Bisa. Nah, sesuatu kok bisa menerima yang namanya jeleput berarti dia makhluk. Jenengan pahami. Suatu saat jenengan akan sadar bahwa ya Allah, yang namanya makhluk itu pasti Jeleput. bisa, maksudnya bisa menerima yang namanya apa? Jeleput, maksudnya menerima. Karena nggak semuanya makhluk ya. Kadang ada yang makhluk ditembak ora nyapo-nyapo, dibeleh ora tedas. Enten Mas. Yang punya ajian apa itu? Agak gunung. Rawa rontek. Rawa rontek, ya itu kan. Wah, ajur mumur balik mana gitu. Tapi sak ajur-ajure mati apa ora? Sak apa jenenge? Sak kuat-kuate makhluk jenenge makhluk mati lho betul. Pasti akan mengalami yang namanya mati. Makanya inilah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Di dunia ini semuanya bakal hancur lebur. Illa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kiamat, wes to kondang kaya apa Mas Priyo, duwe rawa rentek, duwe halimun, duwe perewangan. Bos, ora umum isine awake perewangan tok misalnya, mati. Pasti akan yang menerima yang namanya rusak, artinya mati itu akan menerima. Karena kita potensinya sebagai makhluk. Tapi khalik boten. Bahkan sing bagian jabut nyawa pun dia akan mati. Coba bayangin, ada dia tugasnya jabut nyawa. Yuk, terus piye beliaunya ini, malaikat ini? Apa yang ditarik-tarik dewi? Cara sampean mau ketika tugas jabut nyawa Mas. Terus di giliran jenengan, kira-kira apa yang dijabut? Kenapa? Eman-eman ya.
Tapi kan kita mboten ngoten. Namanya makhluk sak kondang-kondange, bahkan dia sebagai profesinya adalah pencabut nyawa pun dia suatu saat akan karena memang nggak ada yang abadi. Ya, karena nggak abadi namanya nopo? Makhluk yang diciptakan. Nah, pertanyaannya sekarang, jenengan kok tahu Tuhan yang jenengan sembah kok namanya Allah itu loh? Kok tahu jenengan? Jenengan nyun sewu Mas Bro. Riyen jenengan kok semerep lek sing jenengan sembah kok Gusti Allah tuh. Jenengan diaturi sinten? Bapak Ibu. Tahu muni? Muni piye jajan? Kangen sholat ngoten nggih. Lah iya. Kenapa harus sholat? Nah, ya. Akhirnya berpikir jenengan, kenapa harus sholat? Sholat kepada siapa gitu? Iya. Nah, terus jenengan diaturi sholatmu itu ngadep Gusti Allah. Sampeyan mboten takut Allah sinten ta, Bu? Mboten, manut mawon sih. Manut, oke. Nah, inilah kualitas nanti iman itu ada yang namanya taklid, ada namanya bahas. Ono sing anut-anut tok. Ada yang mengatakan imane wong sing anut-anut tok niku kurang. Makanya kita dikon belajar ilmu akidah ben imane awake dhewe niku iman yang sempurna, bukan imane wong sing anut. Bukan imannya orang yang cuma ngikut. Nah, lewat ilmu akidah ini jenengan bakal tahu yang kita sembah itu namanya sinten? Allah. Cuman pertanyaan sampai saniki, jenengan kok ngerti yang jenengan sembah Allah? Jari sapa? Jari Quran. Tenan jari Quran. Jajal sing ndi ya, Jajal? Jari sapa jari? Dari iya meneng awak pancen paling enak yang meneng ae. Minimal resiko. Meminimalisir resiko. Dari mana kita tahu kalau yang kita sembah namanya Allah? Nah ini ada dua dalil. Dalil itu ada yang namanya akli, ada namanya akli, ada yang namanya nakli. Kalau akli itu rasio, masuk ke akal. Kita ini misalnya wujudnya Allah itu ada. Dalilnya apa? Adanya alam semesta. Masuk akal nggak betul? Masuk akal nggak betul? Nah, lewat kita berpikir tadi itu diterima di akal. Itu namanya apa? Dalilnya apa? Akli. Contoh gini, siji tambah siji pintu pinten? 1 tambah 1 pinten? 2 nggih? Yakin? Nyun sewu, Mas Priyo. Jenengan yakin 1 tambah 1? Yakin. 2? Yakin? Wani sumpah? Sumpah. Mantep berarti. Jenengan kok tahu 1 tambah 1 2? Pertama kali belajar. Bukan. Bukan masalah pertama kali belajar. Jenengan kok tahu 1 tambah 1 kok 2? Dari mana itu? Ya karena ditambahkan kan 1 tambah 1 kan 2 lah ya. Namanya kok tahu kalau 2 itu? Jenengan kok tahu 1 tambah 1 kok 2? Jenengan tahu dari mana? Apakah hanya sebatas dari guru saya? Apa dari pokoknya ya saya tahu sih pokoknya ngono. Itu dari mana kira-kira? ya dari karena bisa menambahkan. Jawabannya. Karena 1 tambah 1 itu 2. Ini karena memang rasionya seperti itu. Masuk nopo? Masuk akal. Sesuatu yang alasannya bisa diterima akal maksudnya. Dan memang qot'i begitu, maka namanya, dan ini namanya apa? Akli. 1 tambah 1 berapa? Pasti 2. Pasti betul? Pasti 2. Nah, jenengan bilang pasti 2 lah. Itu namanya kaidah apa? Akli namanya. Udah mungkin siji tambah siji kok telu. Mungkin apa betul? Mungkin apa betul? Nah, karena tidak mungkin makanya tidak diterima tidak bisa diakal. Karena tidak mungkin. Yang mungkin maksudnya diterima oleh akal kita namanya akli, dalil akli.
Yang kedua namanya dalil napa? Nakli. Nah, dari sinilah kita tahu. Dari mana kita kok tahu bahwa Tuhan yang kita sembah niku Allah? Dari sinten? Dari malaikat. Malaikat sinten? Jibril. Terus datang Kanjeng Nabi. Lah, Kanjeng Nabi ini dikasih tahu sama malaikat Jibril bahwa yang kita sembah itu Allah melalui yang namanya wahyu. Nah, wahyu inilah kemudian sampai ke Rasulullah namanya dalil napa? Nakli. Kita mendapatkannya itu dari melalui perantara-perantara yang bisa diterima. Contoh, Kanjeng Nabi kok datang dari Nabi, jenengan percaya mboten? Percaya. Otomatis lek Nabi saking sinten? Saking sinten? Wahyu yang dibawa oleh sinten? Malaikat Jibril. Lah, malaikat Jibril saking sinten? Allah. Nah, inilah namanya nakli. Nakli itu didapatkan dari perantara ini namanya nakl. Nakl artinya perpindahan ucapan dari ini namanya nakli namanya. Dah, jenengan akhirnya tahu bahwa yang disembah kita namanya Allah karena diinformasi saking sinten? Saking sinten iki? Rasulullah melalui yang kita dikumpulkan menjadi napa Al-Qur'an. Apa? Suratnya Kul huwallahu. Apa ini? Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Sing ngaku ke bahwa Gusti Allah jenenge Allah apa ini? Kul ucapkan kul huwallahu ahad. Allah itu zat yang satu. Nggih ngaku Gusti Allah, aku Allah. Ada di Al-Ikhlas, ada enggak? Berarti bukan berarti. Dalilnya bukan di kul huwallahu berarti. Di mana? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Jajal sing muni sing ndi to jane? Al-Baqarah jajal muni. Lek muni Al-Baqarah ya gampang. Sing ndi? Jenengan coba lihat di surat Toha. Ning wadah iki, Pak. Qul innani anallah. Qul innani anallah, itu redaksinya. Katakan wahai Nabi Muhammad, innani, bahwa sesungguhnya aku ana kata Allah. Nah, ternyata Gusti Allah ngaku bahwa Allah itu sinten? Allah itu sendiri. Beliau ngaku Allah sendiri ngaku bahwa namanya itu sinten? Allah. Ada. Nah, kita tahu yang kita sembah namanya sinten? Allah. Nah, ini kita dapatkan dari Rasulullah, dari wahyu yang melalui malaikat Jibril, dari Allah. Nah, kita tahu yang kita sembah namanya Allah. Itu ada. Nah, nakli itu ya dari kita dapatkan dari Kanjeng Nabi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya dalil napa? Nakli. Kalau akli tadi masuk akal, kena. Sif Allah itu enggak ada yang enggak bisa diterima oleh akal kita. Semuanya bahkan melebihi yang diterima oleh akal kita, lebih kalau Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang Allah itu di luar batas kemampuan berpikir kita, Gusti Allah. Karena memang la yuhitu bihi ilm. Enggak pernah bisa dibahas secara detail Gusti Allah. Saking napa luasi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tidak boleh bahas zatnya. Ilmu Allah. Niki sampai sini jenengan paham apa mboten? Apa dibaleni nih? Paham nggih? Allah wujud itu kita imannya kepada Allah, zat Allah apa? Sifatnya Allah. Sifat apa zat? Sifat. Kalau kita iman kepada sifatnya Allah, kita akan berpotensi semakin tambah apa? Iman. Tapi kalau kita iman kepada Allah ini belajar melalui zat Allah, kita berpotensi apa? Rusak. Kita akan masuk menjadi golongannya yang ini nanti. Nauzubillah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan kalau kita iman kepada Allah itu artinya iman kepada sifatnya Allah, wujudnya Allah,
kidamnya Allah, bakoknya Allah. Kita harus hafal ini karena memang ini wajib dihafalkan. Apa namanya? Aqaid 50. Aqaid 50. Apa rinciannya? Allah punya sifat wajib. Allah punya sifat wajib 20. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Berapa? 20 sifat wajib. Ada namanya sifat mustahil. Mustahil itu sifat yang tidak mungkin, yang tidak mungkin ada pada zatnya, pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Berapa jumlahnya? Sama 20. Lawan kata dari wajib apa? Mustahil. Allah wujud, berarti si mustahilnya Allah adalah Allah kan wujud ya. Wujud. Lawannya wujud apa? Tidak wujud, bukan gitu Mas. Allah wujud berarti Adam. Adam. Terus qidam. Allah wujud, qidam, baqa dan selanjutnya. Baqa, qidam artinya dahulu. Lah, lek Allah dahulu berarti mustahil Allah tidak dahulu. Gitu. Allah wujud, lawannya berarti Adam. Qidam berarti kudus, baru nggih. Baqa berarti niki fana artinya apa? Rusak. Dan lain sebagainya. Pokoknya sifat wajib 20, sifat mustahil berarti berapa? 20. Ini yang sampean wajib hafal. Makanya wong kuno-kuno anak-anake dikon lek pujian napa? Arep salat itu lho. Kon pujian iku Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Supaya napa? Kita niku asline kita dikenal mbek Gusti Allah. Melalui sifat wajibnya Gusti Allah kita disuruh hafal. Wajibnya Gusti Allah ada berapa? 20. Lawannya berarti otomatis 20. Terus napa malih? Wong totale mau pinten? Totale 50. Totalnya 50. Berarti 20 tambah 20 pun pinten iki? 40. Ini ki pun 40. Berarti kurang piro? 10. Kurang 10. Nah, sifat wajibnya Rasul. Sifat wajibnya Rasul ada 4. Sidik, amanah, tablek sama nopo fatonah. Siji loro telu papat. Pampat berarti sifat wajibnya Rasul 4, berarti sifat mustahil bagi Rasul berarti pinten? 4. Totale 48 nggih. 48. Kurang pinten? Kurang 2. Wajib dihafalkan. Wong lek insyaallah hafal Aqaid 50 ini berarti sampean wis nglakoni yang apa namanya? Ning gone kitab Abihya itu apa kitab napa? Jalaul apa? Jalaul Afham, kitabnya Abihya itu nerangno Aqaid 50 ini. Jenengan berarti kalau sudah hafal semuanya insyaallah jenengan aman dari salbul iman, akan aman dari diambil keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman berarti insyaallah. Jadi rincian dari 50 tadi adalah wajib berapa? 20, mustahil 20, wajib Rasul 4, mustahil 4, totalnya 48. Sifat jaiznya Rasul gak ketok. Sifat apa? Jaiz itu mungkin. Jaiz itu mungkin. Apa yang mungkin bagi Nabi atau Rasul?
jaisnya Rasul satu, sifat nama basyariyah, sifat sing bangsa manusia. Contoh apa sifat manusia? Butuh dahar, duhuk, butuh apa? Minum, butuh apa? Istri. Iya betul. Butuh istri. Tapi ada nabi yang nggak beristri. Ada. Siapa? Nabi Isa. Nabi Khidir nggak beristri deh. Karena nggak pernah dapat undangan pernikahannya itu. Sifat basyariyah, jaisnya para rasul. Apa sifat apa? Basyariyah. Ya, segala sesuatu yang mungkin bagi manusia, bagi para rasul mungkin. Makanya sifat jaisnya apa? Sifatul basyariyah itu satu. Berarti 49 tambah 1 sifat jaisnya Allah. Sifat jaisnya Allah 1. Totalnya 50. Sifat jaisnya Allah apa? Fi'lu kulli mungkinin au tarkihi. Fi'lu kulli mungkinin au tarkihi. Jadi melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkan sesuatu yang mungkin, itu sifat jaisnya Allah. Contoh ini, mau bikin apa namanya, mau bikin Mas Priyo nanti itu akan dibikin orang yang umurnya 1500 tahun, panjang bikin. Mungkin apa enggak bagi Allah? Mungkin Mas Priyo nanti beliau mendapatkan ramuan awet muda gitu, sehingga umurnya menjadi apa? Panjang. Dan itu pun siapa yang menentukan hakikatnya? Siapa? Allah. Atau menjadikan Mas Priyo nanti umurnya enggak panjang gitu. Itu tetap sih. Aku dipelili ya, aku udah wani terus no. Arep muni pendek aku dipelili. Ya sudah panjang misalnya. Enggak panjang ya, contoh misalnya 150 kan enggak terlalu panjang. Jadi itu sifatnya Allah jaiz. Allah terserah. Nah, jangan sampai bertanya, kira-kira Gusti Allah mampu enggak bikin Allah yang lain? Kan mampu. Tadi kan sesuatu yang mungkin. Kalau bikin yang Allah yang lain, kira-kira mampu apa betul? Otomatis mampu. Tapi mungkin apa betul? Gak mungkin. Makanya itu bukan sifat jaiznya Allah. Tidak masuk di jaiz. Jaiz itu membuat sesuatu yang mungkin atau enggak, terserah Gusti Allah. Kok sesuatu yang enggak mungkin misalnya, yang enggak mungkin terjadi gitu. Makanya seperti Gusti Allah niku setunggal apa kali apa tiga apa sekawan. Seperti yang kalau kita jenengan kan mungkin pernah berpikir, lek di agama lain kan Tuhan banyak nggih. Ada Tuhan anak, ada Tuhan apa? Bapak, ana Tuhan ibu bareng. Ngerti Tuhan ibu jenengan? Dereng nggih. Emak itu. Tuhan Bapak, ada namanya Roh Kudus bareng. Anak Tuhan anak, anak Tuhan ibu. Nah, kalau gini kira-kira mungkin apa mboten kehidupan dunia ini kemudian stabil? Enggak mungkin. Umpamanya Gusti Allah itu 3 misalnya, 2 terus misalnya 2 ya misalnya. Kira-kira seumpama Gusti Allah itu 2, umpamanya loh. Mungkin apa mboten adanya Mas Priyo ini? Mungkin apa mboten? Enggak mungkin. Kenapa? Tuhan yang satu, Allah misalnya, Tuhan yang satu, kalau Tuhan 2, Tuhan yang satu pengen bikin Mas Priyo ini hidungnya bolongannya ke bawah, yang satu gak terima, jangan, bolongannya di atas, yang satu jangan, ke bawah aja. Kira-kira terjadi perselisihan 2 Tuhan ini, kira-kira yang dibikin
yang dibikin tadi, makhluknya tadi, wujud seperti yang bagaimana? Kan akhirnya tidak wujud. Tuhan yang satu nggak terima hidungnya ada bolongannya di atas, yang satunya nggak terima bolongannya apa? Di bawah. Kira-kira jadi napa mboten Mas Priyo? Ya gak jadi, mau jadi ya mau urat mari. Jadi guyon. Nah, itulah makanya Gusti Allah niku napa? Sifatnya napa? Wahid. Kul huwallahu ahad, setunggal, mboten kalih, mboten tiga. Seumpama Tuhan kok kalih, gak mungkin alam dunia ini tercipta, mboten mungkin. Nggak mungkin ini kenapa? Kira-kira Tuhan isa ndak nahan gengsi? Kok gelem ambek ngalah ambek Tuhan liyane? Kira-kira Tuhan satu, aku kok milih anu to? Nggih bumi ini lonjong. Terus yang satu ojo lonjong, kotak. Yang satu ojo kotak segitiga. Akhirnya kira-kira bumi ini nanti akhirnya jadi napa mboten? Enggak jadi. Ini menunjukkan bahwa Gusti Allah niku napa? Esa. Esa niku pinten? Satu. Kul huwallahu ahad. Sampai dijawab kali Gusti Allah teng Quran, "Lau kana fihi ma'alihatun la fasadata." Seumpama ning donya, seumpama alam ini, semesta ini, Tuhannya kok banyak, la fasadatun, mesti rusak. Dunia ini mesti apa? Rusak. Jadi kan pasti wong sama-sama punya jabatan itu kira-kira sikut-sikutan. Misalnya Mas Priyo dadi bupati. Amin. Dia ngurusi misalnya anak tambang izin gitu. Dilalah disaingi mbek lurah. Bupati kok disaingi mbek lurah. Kira-kira nahan ego napa mboten? Iya. Kuat jenengan? Kuat. Lahane jenengan pasir. Terus legine ra karuan, dilat disaingi karo lurah. Jenengan kira-kira ya sepek. Gitu apa? Oh, serah terima. Cari lahan baru. Abi. Ini kelasnya bupati ambekan lurah. Sikut-sikutan. Lha apa meneh kelasnya pangeran padha pangeran. Ya otomatis sing siji melek gawe ngono, sing siji otomatis ndak. Gengsi aku manut karo awakmu. Kan gitu. Jadi, makanya Gusti Allah jawab sendiri dalam Al-Qur'an, "Lau kana fihi ma'aliha la fasada." Seumpama di bumi langit ini kok Tuhannya banyak, pasti akan rusak malah. Napa? Rusak. Artinya napa? Enggak akan wujud. Begitu. Jadi intinya di sore ini adalah kita faham bahwa yang kita sembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu kalau Allah itu yang kita sembah namanya Allah? Dari Quran, dari dawuh Gusti Allah sendiri bahwa qul innani anallah. Ucapkan wahai Muhammad bahwa aku yang disembah oleh makhluk ini adalah namanya sinten? Allah, namanya Allah. Surat Toha apa surat Ibrahim ya? Ayat 14. Surat Toha ayat 14. Luas Pak. Pak Eko luar biasa. Enggak usah disetting. Di zoom. Jadi ada kalimat yang ngaku bahwa Allah adalah yang kita sembah namanya Allah, ternyata Allah sendiri. Nah, kita tahu bahwa yang kita sembah namanya Allah sendiri melalui apa tadi? Dalil apa? Akli. Dalil nakli. Kalau dalil akli yang ini Oh iya. rasio, bisa kita pikir 1 tambah 1 2. Sama dengan wujudnya Allah itu wujud karena dalilnya apa? Allah itu wujud. Dalilnya apa kalau Allah itu wujud? Akal kita nerima kalau Allah itu wujud, akalnya kita nerima gimana? Dengan ciptaannya, melalui ciptaannya, melalui apa? Ciptaannya. Nah, kita akhirnya begitu tahu bahwa Allah itu wujud karena kita lihat bekas yang diciptakan.
Nah, bekas yang diciptakan namanya makhluk. Nah, ada makhluk berarti ada yang menciptakan. Kira-kira ketika seperti itu akal nerima apa betul? Nah, ketika akal nerima namanya akli. Makanya ada dua dalil yang bisa membuat iman kita semakin kuat, yaitu namanya dalil akli, yang namanya dalil apa? Dalil apa? Nakli. Ada pertanyaan? Ini baru iman kepada Allah, baru wakil. Monggo, tidak apa-apa, alon-alon. Jangan dipaksa. Tauhid niku, akidah niku mboten kepaksaan. Kita tidak, kadang ada yang mampu nerima, ada yang tidak mampu. Monggo, silakan kalau mau tanya. Izin bertanya. Nggih. Dijelaskan tadi bahwa kehendak Allah kan nanti kepada terserah Allah menata makhluk ini. Bukan terus saja yang dengan berbuat salah dia kan mengatasnamakan Allah. Terus Yus pasti jadi maling ya terdiri Allah. Cuman ada yang apa? Berdiri pembelaan. Nggih. Cuma itu kita menanggapinya seperti apa dan penjelasannya. Gitu ya. Jadi Allah menciptakan makhluk itu pertama kita akan paham Allah Subhanahu wa taala dulu. Punya sifat namanya qudrah iradah. Iradah, qudrah itu kemampuannya Allah Subhanahu wa taala, iradah itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang berbuat salah, kemudian mengatasnamakan aku salah, aku elek loh, aku ngelakoni dosa loh, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wong aku adalah makhluk yang dicipta. Wallahu khalaqakum, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kan ngoten. Allah itu menciptakan kalian dan juga apa yang kalian kerjakan, kan begitu? Nggih? Kita yang diciptakan Allah juga plus apa yang kita kerjakan itu kehendaknya siapa? Kehendaknya sinten yang kita kerjakan? Allah nggih. Nah, pertanyaannya Sarik orang apa namanya? Orang yang maling itu orang yang berbuat maksiat, wis gampangane orang yang berbuat apa? Maksiat. Orang maksiat ini kehendaknya Allah apa kehendaknya dirinya sendiri? Kehendaknya Allah apa diri sendiri? Coba jenengan jawab. Ini loh, maksiat itu loh. Diri sendiri apa Allah? Padahal tadi Allah dawuh, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan. Itu Gusti Allah semua kan yang menciptakan. Nah, sekarang maksiat itu yang menciptakan siapa? Yuk, berat ini. Yes ngene salahnya njaluki sampean berat-berat iki. Setan. Oh, setan. Ini yang pelak. Ini setannya di mana ini? Sekali kemuni. Maksiat. Berarti khalik manusia dan setan ya berarti ya. Godaan setan. Tenan iki. Sing berarti kita kalau maksiat itu yang maksiat kita apa setan? Setan. Bukan sampean? Apa setan yang wujud sampean? Jangan kita yang wujud. Setan berbentuk manusia. Artinya yang kita kerjakan maksiat tadi itu, kalau ada orang yang punya pendapat bahwa ya kita melakukan kemaksiatan ini juga kehendak Gusti, kudrah dan iradatnya Gusti Allah. Nah, ketika hal seperti ini terjadi, bagaimana cara kita jawab? Kita ini bisa berpikir nggak bahwa yang baik
dan yang buruk kita bisa pikirkan. Bisa contoh misalnya dengan jenengan nyolong misalnya, jenengan tahu konsekuensi nyolong? Napa konsekuensi nyolong? Digepuki, ajur, memet, gitu. Nah, tahu ngertos nggih konsekuensi nyolong? Nah, jenengan tahu konsekuensi ibadah? Ngapa konsekuensi ibadah? Dapat pahala, dapat ini. Nah, seperti ini maksiat, makanya Gusti Allah itu nyiptakan yang namanya akal. Napa? Akal ini untuk berpikir apa? Untuk pajangan tok? Apa hanya sebatas ben lengkap lah pokoknya 3 akal terus cuman kita buat jalan-jalan. Kamu punya akal? Punya? Nah, apakah cuma untuk banggaan itu tok? Kan bukan. Nah, kita saya tahu sebentar. Kita dibekali akal ini apa genep-genepan? Apa hanya untuk dipasang ben gak glodol gitu? Ibang tidak enak. Enggak. Disinilah letak makhluk itu adalah yang sempurna, mergo dia itu diberi bekal yang namanya apa? Akal. Nah, akal inilah yang akan kita gunakan untuk belajar. Orang itu ada maksiat, ada taat. Ada maksiat atau taat. Nah, dengan ini kita berpikir ini tadi. Yang pertama, akal ini kalau sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, mikirnya apik-apik, mikirnya semuanya bagus, maka akan muncul yang namanya apa? Taat. Tapi kalau akal kita ini yang munculnya ngeres-ngeres, elek-elek, maka muncul apa? Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawuh wa hadainahu najdain. Nate krungu. Wa hadainahu, Allah menciptakan manusia ini plus sangu. Ini hidayah 2. Allah memberikan petunjuk kepada makhluknya ini 2 jalan, najdain, 2 apa? Jalan otomatis. Jalan apik jenenge khair, jalan elek jenenge apa? Syarr. Enek sing apik, enek sing elek. Ini jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, lewat apa kita tahu kalau ini elek, ini apik? Lewat apa? Akal. Nah, dari akal inilah kita akan bisa membedakan endi apik, endi elek. Dan dari akal ini bekal dari Gusti Allah melalui sinten? Kok Kanjeng Nabi? Sampai akal dari Kanjeng Nabi toh. Aku saya lengar Mas Eko iki. Ngono iki pangan jawab aja. Akal ini ketika kita gunakan otomatis kita akan ngambil qobas. Kita ngambil dari sinten? 2 jalan ini. Lah, 2 jalan inilah kita dapatkan dari sinten? Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi. Kita dikasih tahu maling elek napa apik? Elek. Terus jenengan sudah diberi akal, sudah bisa berpikir konsekuensi wong lek sing maling ana konsekuensine napa? Digepuk. Wong lek taat konsekuensine napa? Pahala. Berarti jenengan itu nanti ketika sudah melakukan kemaksiatan terus jenengan punya alasan, lho aku lo maksiat sing gawe sinten? Gusti Allah. Iku berarti alasane wong sing ora duweni napa? Akal. Paham? Kok enek maksiat jare lho sing gawe aku maksiat yo Gusti Allah. Bu pancen gak duwe napa? Akal. Karena Gusti Allah memberikan akal, kita bisa diberi kaidah ngerti berpikir. Endi sing apik, endi sing apa? Sing elek. Al khair ambek napa? Asyar. Endi sing apik, endi sing elek. Mesti akal kita akan pasti. Wis to, sak elek-elek wong ketika ditanya, maling itu apik apa elek? Sak elek-elek wong. Maksudnya sing waras lho. Sing waras ketika ditanya, maling elek napa apik? Elek ya? Yakin? Loh, kok jangan disumpah ya Mas.
Kapok iki sing bab dia pangkat disumpah. Maling niku elek napa apik? Elek ya? Genah. Bagi orang yang berakal dan dia bisa berpikir wong lek maling niku elek. Bagi orang yang berakal dan berpikir bahwa taat niku napa? Apik. Nah, inilah nanti ketika jenengan ditanya, "Lah, kita ini makhluk diciptakan Allah dan apa yang kita kerjakan juga diciptakan sinten? Allah." Nah, berarti kita kan maksiat, berarti yang menciptakan siapa? Allah. Ya benar, yang menciptakan Allah. Kita ini yang menciptakan Allah. Kita ini juga diberi bekal sama Allah untuk mikir endi sing apik, endi sing elek. Nah, kok kita wis dikai bekal akal, sudah dikasih tahu rambu-rambu, lek sing elek ya elek, lek sing apik ya apik. Kan sudah toh. Kok kita langgar? Berarti otomatis kesalahan yang kita kerjakan dibebankan kepada yang berakal ini apa kepada Allah? Yang berakal ini. Itu. Jadi tidak bisa jenengan terus kembalikan, "Halah sing gawe Gusti Allah aku maling nih." Tidak bisa. Itu berarti wong sing ora duwe, itu jawabannya orang yang tidak punya akal. Monggo, lagi-lagi. Nah, makanya jenengan kalau bawa buku halaman 10 tadi, halaman 10, man tafakkara fi dzatillah, barang siapa yang berpikir tentang zatnya Allah, al-had, dia akan rusak cara berpikirnya. Atau abihya, beliau ngasih arti, maka dia akan mulhid, rusak atau ateis. Kita akan menjadi orang yang apa? Ateis. Kalau yang kita pikirkan tadi Allah, terus seperti apa ya Allah itu? Gede cilik, nah rusak kita. Wa man tafakkara fi ala illah wahhad. Barang siapa yang kita berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, kita akan menjadi muwahhid, orang yang mengesahkan Allah. Otomatis nih Bu, otomatis. Makanya dengan jenengan belajar akidah seperti ini, justru akan menjadikan jenengan semakin kenal kepada Gusti. Itu otomatis. Lah, jenengan wis kenal mbek Gusti Allah kok malah belajarnya ning gone date, bukan malah menjadi semakin kenal, kita akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya turuk ilal iman, jalan menuju iman, diantaranya lewat napa? Jenengan buka halaman 8. Tariqun ilal iman. Di situ ada kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta? Dikongkon delok napa? Unta. Nyapa kok unta? Kita disuruh melihat unta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam unta itu ada ciptaan-ciptaan yang istimewa, ada yang tidak ada pada makhluk yang lain. Ono apa nih? Ono punuke. Sapi ono punuke loh Mas. Unta di antara hewan yang kuat, nggak makan sampai berhari-hari lamanya, hidup jengkong panas di gurun pasir yang begitu kuat. Nah, kita disuruh melihat, berpikir. Kembali lagi, orang itu mikir pakai apa biasanya? Orang mikir akal. Artinya ini adalah bekal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi orang yang semakin kuat imannya, atau malah justru menjadi orang yang tidak beriman sama sekali melalui yang namanya apa? Akal ini, Mas. Makanya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Unta diciptakan bagaimana? Ada zaman dahulu ketika Nabiullah Saleh ini pernah beliau mengeluarkan mukjizatnya. Allah menciptakan unta lewat nopo? Keluar dari batu. Mungkin mboten kira-kira. Watu mana unta? Mungkin yo mau ikut tok kita. Nah,
Kalau ada mukjizat seperti itu, tujuannya adalah menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus benar-benar menggunakan akal kita. Kalau kita tidak menemui mukjizat itu, berarti kita harus menggunakan akal sebagai bekal dari Allah untuk menguatkan apa? Iman ini tadi. Oh, insya Allah jenengan napa ya tahu roh bentuk ontane sing keluar dari batunya Nabi Allah Saleh. Nah, nate lihat, nate semerep. Kan boten. Nah, karena kita boten, yes, kita berarti menggunakan media yang digunakan untuk berpikir, media yang digunakan untuk afala yang zuruna itu tadi. Apa medianya? Akal tadi. Sama ketika jenengan tidak hanya onta, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan sampai lihat bagaimana Gusti Allah menciptakan langit. Langit terus sakmono dhuwure gak ono cagake, bayangno. Sampean gawe omah gak ono cagake. Mungkin apa betul? Mungkin apa betul? Kayaknya enggak mungkin, entah suatu saat akan ada teknologi yang kalau bikin rumah enggak ono cagake misalnya. Mungkin pinjam sama miliknya itu loh, Avenger yang punya jantung nyala itu loh. Kan ada itu. Dia bikin apa saja sesuai keinginannya gitu. Nah, mungkin. Nah, tapi lihat loh. Langit lah itu mungkin kalau kecil mungkin jenengan pakai magnet terus di besi terus dengan pakai magnet atasnya mungkin dia nggak jatuh. Tapi apa langit mosok? Lah atas magnetnya sak pira gitu. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Artinya dengan akal gitu kalau kita memang bisa menggunakan benar-benar kita akan bisa menjadi orang yang kuat apa? Imane, bisa jadi kita menjadi orang yang mulhid namanya. Orang yang pengikut apa? Ateis tadi, mulhid. Ada kala mukmin, ana kalane apa? Mulhid. Man tafakkara fi khalqi di sini ada yang selanjutnya itu. Tafakkara fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah fatahlik. Nah, tadi saya di awal pelajaran tadi saya sudah nulis fatahlik. Kalian akan rusak. Artinya media akal ini bisa jadi menjadi kita itu jadi wong sing salah, bisa jadi kita ini menjadi orang yang apa? Benar, karena dengan ini tadi. Dengan akal tadi. Makanya orang bisa berpikir benar kalau benar-benar menggunakan akalnya tadi untuk nopo mikir-mikir tentang Gusti, wujudnya Gusti Allah, bukan terkait nopo zati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali, apalagi di sini dijelaskan. Insya Allah ini enggak saya banyak terangkan karena sampean sudah bisa baca sendiri, nggih. Apa gak diwaca nih, Mama? Lihat dibaca. Coba kita baca coba. Mungkin ada yang jenengan tidak paham terkait bacaan ini. Islam dibangun di atas suatu landasan atau asas yang satu, yaitu akidah. Nah, akidah merupakan kaidah berpikir yang di atasnya dibangun semua pemikiran cabang tentang perilaku manusia dalam kehidupan dengan berbagai sistemnya. Ini sampean paham? Jajal paham para? Akidah merupakan kaidah berpikir yang di atasnya dibangun semua pemikiran cabang tentang perilaku manusia dalam kehidupan dengan berbagai sistemnya. Akidah. Ora paham sampean? Bingung toh? Nah, padahal jenengan sudah belajar kemarin. Kaidah berpikir ada berapa kemarin? 4. Ada berapa? 4. Napa yang pertama? Tasdik. Yang kedua id'an. Yang ketiga? Yang keempat? Dalil. Inilah. Artinya jenengan kalau sudah paham terkait yang 4 kemarin, jenengan otomatis paham ini yang dimaksud ini. Karena kaidah berpikir ada 4. Kemudian jenengan terapno pada diri kita, ketemu nanti. Ketemu. Contoh, nih yang dimaksud di sini adalah tentang perilaku manusia dalam kehidupan dengan berbagai sistemnya. Manusia, sistem kehidupan manusia kan macam-macam.
Jenengan bisa kenal Gusti Allah melalui ono kalane dengan melihat apa? Tumbuhan, melihat tumbuhan. Ada orang kenal dengan Gusti Allah karena dia mungkin pernah mimpi arep dijabut malaikat Israel maune ora iman, dia tidak mukmin. Kemudian ditekoni sampai malaikat Israel. Diweden-wedeni. Jadi dia mimpi apa? Dia datang di mimpinya orang misalnya, nggawa maaf, jangan pernah berpikir bahwa malaikat Israel itu yang warna hitam, nggawa kapak yang jadi yang kayak gini loh. Oh, bendera. Bukan. Kapak lapis. Nama? Cangkul. Jenengan kan? Itu loh, yang di TV-TV itu loh. Iya. No. Pokoknya mereka orang kafir itu dia meyakini bahwa malaikat Israel ya kayak gitu tadi. Warna hitam, dia bawa ya kayak gini. Diseret itu. Nah, umpamanya ada orang mimpi seperti itu, baru kemudian dia bangun karena mungkin takut dicabut nyawanya, kemudian dia belajar agama, kemudian dia iman. Nah, di antara torik ilal iman itu ada kalanya lewat seperti itu. Yang pertama tasdik, membenarkan. Kayak kita yang langsung tasdik karena kita dilahirkan dalam keadaan sudah percaya Gusti Allah. Jangan kan gitu ya. Alhamdulillah kita lahir langsung terus gede-gede kita yakin bahwa Gusti Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Nah, sudah berarti tasdik berarti. Terus it'an, mikir informasi, nyari informasi. Kok kita tahu bahwa yang kita sembah Allah? Kita tahu dari mana? Nyari informasi melalui Quran, melalui wahyunya Rasul. Nah, dari maka nah, dari it'an ini kita dapat juga. Nah, setelah it'an apa? Waki. Wah, waki ini sesuatu yang apa namanya? Waki panca indera yang kita miliki, sesuatu yang kita gunakan untuk ngeraba-ngeraba. Oh ya, Gusti Allah itu menciptakan langit bumi segitu besar, terus kira-kira menciptakannya gimana? Nah, kita akhirnya meraba-raba. Nah, kalau kita sudah meraba-raba, muncullah kalimat nama Subhanallah. Nah, inilah nanti akhirnya kita menjadi orang yang semakin kuat apa? Iman. Nah, di antara torik tadi adalah yang terakhir adalah apa? Dalil. Dalil ada berapa tadi? Ada dua, akli sama. Nah, ketika jenengan sudah dapatkan tasdik, jenengan sudah dapatkan id'an, sudah mendapatkan waki, sudah mendapatkan yang terakhir apa? Dalil. Ikilah kesempurnaan apa? Imannya sampean. Kaidah berpikirnya benar berarti. Kaidah berpikir tersebut adalah bahwasannya di balik alam manusia dan kehidupan ini ada al-Khaliq. Jadi Allah yang menciptakan siapa? Yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan makhluk, Jibril, Israel, malaikat. Siapa yang menciptakan? Allah. Nah, kaidah berpikir tersebut adalah bahwasannya di balik alam manusia dan kehidupan ini ada al-Khaliq yang menciptakan semuanya. Ini yang pertama kali jenengan harus pahami bahwa kita ini hidup ini ada yang menciptakan. Kita ini sebagai makhluk yang menciptakan namanya napa? Khaliq. Jenengan paham napa ten? Baca. Jenengan betul gitu. Ya Allah Ustaz. Gak tunggu tuh. Betul. Ya Allah. Kayaknya apa dak tunggu. Insya Allah paham. Beliau tidak beli karena insya Allah paham. Istimewa. Doa jenengan. Bagus Mas. Semuanya ada di sini pokoknya jenengan ini. Kalau simpan saya. Semuanya ada di memorinya jenengan insya Allah. Iya. Telek bingung teko aku. Baik. Dan Allah menciptakan segala sesuatu yang asalnya tidak ada. Dan yang menciptakan segala sesuatu yang asalnya tidak ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala,
dia wajib adanya, maka ini loh. Coba sing gadah. Mas, baca Mas, silakan coba baca. Salahnya duit. Kaidah berpikir tersebut ada coba. Kaidah berpikir tersebut adalah bahwasanya di balik alam manusia dan kehidupan ini ada Al-Khaliq, pencipta, yang menciptakan semuanya dan yang menciptakan segala sesuatu yang asalnya tidak ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Titik. Ini jenengan harus paham bener titik koma lelek. Titik koma ini sampai ndak jeli, glidru sampean. Yang menciptakan segala sesuatu yang asalnya tidak ada, yaitu Allah. Berarti Allah namanya apa? Al-Khaliq. Dia wajib adanya. Wajib adanya namanya apa? Sifatnya apa? Wujud. Wajib adanya. Dan dia bukan makhluk. Dia pun azali. Azali itu artinya apa? Azali itu adanya tidak ada batasan-batasannya. Namanya azali. Lek kita kan ada batasan-batasannya. Kita ini diciptakan, sebelum diciptakan kita ada di alam. Alam dulu, namanya alam arwah namanya. Alam apa? Arwah. Alam arwah. Jenengan sebelum dicepotot ning dunia ini, dulu jenengan pernah sudah dikumpulkan Allah dalam satu alam arwah, kumpul semua dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam botoran. Sampai Adam Malik, sampai Adam Kedung Waru. Itu semuanya sudah pernah dikumpulkan bersama-sama. Maka mereka yang sudah dulu pernah bertemu, maka di dunia ini, dan mereka cocok di sana, maka di dunia ini akan menjadi sahabatnya. Maka siapa yang menyangka bahwa Mas Eko bakal ketemu dengan Mas Gali koyok dulur malah saiki? Siapa yang menyangka Mas Eko bakal ketemu kalau Mas Nasihin saiki koyok dulur? Siapa yang nyangka? Karena dulu kita pernah bertemu, pernah guyon, pernah bercanda, kemudian Allah wujudkan bercandaan dulu kita di sana melalui pertemanan kita ketika berada di dunia. Nah, itu alam arwah. Maka dulu itu kita sudah pernah disumpah sama Allah. Alastu birabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Semua sak dunya itu pada jawab, qalu bala, nggih Gusti, sak dunya. Lah, ketika kemudian mereka dilahirkan di dunia ternyata ada yang menjadi Hindu, ana sing dadi Buddha, ana sing jadi Kristen. Ini mereka namanya orang yang mengingkari janji. Ingkar dengan yang sudah dia. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Kita ini dulu sudah pernah jawab, nggih Gusti, jenengan adalah Tuhan kami. Ketika di dunia ono sing ternyata ada yang Hindu, ada ini, maka nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu sampean pernah janji kepada saya, terus sekarang kok kamu malah kepada yang lain. Nah, nanti itu akan mempertanggungjawabkan apa yang ada dalam janjinya. Makanya dalam Quran sapa wong sing orang yang munafik, orang yang fasik, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ulaika humul khasirun. Mereka pernah berjanji kepada Allah, wis tahu sambung dengan Gusti Allah, kemudian ke dunia malah ingkar kepada Allah. Nah, mereka jadi orang rusak nanti. Dan nanti ketika di akhirat akan dimintai yang namanya apa? Pertanggungjawaban yang janjinya itu bakal ditagih sama Allah. Semoga kita semuanya nanti mati dalam keadaan kita bawa iman. Kita ditagih, enggak ada tagih sama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nah, ada pertanyaan? Enggak? Mumet ini, tenang mumet ini. Banyak tapi tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar semua. Monggo, Mas Kafi. Karena ini kan beberapa teman dulu itu kan di luar ahli sunnah itu mengatakan menyangkal dengan sifat yang dikelompokkan niku nggih yang
Allah wujud kita baqa niku kan dikatakan Asy'ariyah Maturidiyah itu sama dengan kelompok mereka kurang tidak diakui. Langsung ae karo Quran dan lain-lain ngoten niku. Lah niku untuk menambah keimanan kita lah dengan jalur niki nggih. Maksud kula niku pripun jawaban-jawaban seperti itu. Jadi kalau kita langsung ke tauhid rububiyah seperti yang ada orang kelompok yang lain, mereka menafikan namanya wujud kita baqa, maka kaidah berpikir ketika dipertemukan dengan wujud kita baqa tidak bisa ketemu. Karena mereka sudah pokoknya kembalinya ke Quran sama hadis. Apa yang ada di Quran itu nggak ada ceritanya Allah kok wujud kita baqa mukhalafatul hadis wong ning Quran dene. Ada nggak keterangan bahwa Allah sifatnya 20 di Quran diterang Quran? Ada enggak? Karena ulama mutakallimin, ulama ahli tauhid ini mereka tahu kelemahannya otak kita, kemampuan otak kita berpikir tahu. Kok kita langsung dikembalikan ke sana? Kira-kira nompo mboten malah tidak mampu. Contoh gini, Mas Eko, kalau sholat kembalilah bagaimana Quran ngajarkan. Jenengan kira-kira belajar lewat Quran sakit betul? Wah ora, Quran enggak lengkap carane. Lek napa ada di Quran tuh. Salat itu muftatahatun bitakbir adalah hal-hal yang dikerjakan dimulai dengan apa? Takbir dan diakhiri dengan salam. Quran ada? Terus jenengan harus kembali ke Quran. Quran hadis, Quran sunnah tok. Liyane bid'ah dolalan neraka sirekap misalnya. Mungkin nggak akhirnya otak kita nampak itu. Nah, kenapa ulama kemudian memberikan perincian-perincian itu untuk memudahkan kita kenal kepada sifat Allah biar gak gampang kegawa dengan zatnya Allah tadi. Yang kalau kita langsung umpama ke zatnya Allah pasti rusak. Akhirnya kita akan yakin bahwa Allah itu punya tangan, Allah itu punya apa? Mata, Allah punya apa? Telinga. Terus kita nanti akan terbawa kepada yang namanya mujasimah, yaitu mewujudkan bahwa Allah itu punya jisim, punya anggota badan seperti gambaran maksudnya. Nah, rusak kita nanti. Padahal kita kata Rasulullah, kita disuruh mikir Gusti Allah tentang apa? Sifate, bukan tentang wujud zate, bukan zatnya. Kalau kita ke zatnya Allah, fatahlik, kita bakal rusak. Nah begitu. Jadi kenapa para ulama-ulama Asy'ariyah itu memberikan Allah wujud kita baqa di antara memudahkan kita ini berpikir. Thariqun ilal iman itu, memudahkan kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya Allah. Yaitu yang pertama apa? At-tasdiq, nomor loro id'an, nomor telu waqi, nomor papat apa? Dalil. Nah, dalil inilah yang akan memudahkan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala tadi. Coba jenengan langsung dari Quran. Angel sampean. Angel. Kenapa? Kita nggak akan kenal Allah nanti. Yang kita tahu di Quran itu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Bayangno. Semua rusak kecuali wajahnya Tuhan kamu. Wajahnya Tuhan kamu. Di Quran itu wajah loh. Berarti seandainya jenengan berpikir tentang wajahnya tadi, kira-kira jenengan bayangkan apa? Berarti Gusti Allah punya muka kan gitu. Seperti berarti muka kan gitu. Nah makanya kemudian sama ulama-ulama Asy'ariyah Maturidiyah dimudahkan dengan dikelompokkan menjadi sifat wajib, jaiz, mustahil tadi. Itu memudahkan dalam rangka mudahkan. Gitu. Monggo, ada lagi. Banyak, Mbak. Monggo silakan. Satu saja keluarkan. Ya. Saking baiknya enggak ada yang keluar. Nah, memang pelan-pelan kalau akidah, dan saya minta untuk akidah ini jenengan yang enggak bisa lebih baik tanya. Jangan oleh-oleh saya dewi. Bahaya. Ilmu tauhid kok dioleh-oleh dewi. Nanti kita larinya bukan ke sifat, larinya kepada zat. Ilmu tauhid eling-eling kok jenengan oleh-oleh dewi, nanti biasanya lari ke zat.
Bukan lari kenapa? Sifat. Jenengan kok dat bar. Kita harus kenapa? Sifat. Yes. Alon-alon, ndak jenengan ndak paham, mending tanya, lebih selamat. Monggo, Mas Kafi boleh kok. Jenengan lagi ndak apa-apa. Tapi ini mencerna ya, tapi kalau barengi kacang gitu. Agak nut-nut memang. Tahu keto. Besok piye cara ngemas ben kita ini mudah. Karena sama ya. Dulu habisnya itu enak kalau beliau itu. Jadi karena keterbatasan otak kita nerima dari penjabarannya Abiyah, yo gak bodoh. Beliau kalau jabar enak, kalau kita ya udah enak karena kapasitas yang beliau miliki dengan yang kita miliki nggak bodoh. Kita nompornya juga waktu itu, wah comot-comot juga kan. Maka jenengan ketika mendapatkan dari saya tambah sama comot. Monggo. Nggih. Penyakit was-was. Oh penyakit was-was fikir. Ketika wudu, Nggih, nggih. yang itu lah di akhir sholat kita ada gitu ya. Nggih. Ada kayak enggak. Aku mau Itu selain dari doa, bagaimana cara kita mengatasi menghilangkan was-was yang ada dalam sholatnya kita atau wudhunya kita. kita juga? Gimana? Pikiran kita. Nah, maka yang pertama kali cara menguatkan ben kita itu tidak was-was. Yang pertama jenengan harus paham fikih dulu. Fikih itu salah satu cara supaya jenengan itu ngusir was-was. Hadisnya Rasulullah, dak mayari buka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang buat kamu ragu-ragu. Tinggalkan. Artinya ketika terjadi was-was, maka kembalikan apa yang menjadi yakinnya sampean. Ila ma la yaribuk. Kembalikan kepada sesuatu yang buat sampean ndak was-was. Contoh gini. Salatku mau wis 3 apa 4. Kadang muncul itu. Muncul nggih? 3 apa 4. Nah, kaidahnya ketika jenengan dengan Gusti Allah, ketika antara sedikit dan banyak, 2 dan 3 selanjutnya, sedikit dan banyak, maka kalau sama Gusti Allah kembalikan yang paling sedikit. 3 apa 4 berarti 3. Tapi sampean jajan gedang goreng ning gone makna sampean mangane 5 mamang 5 pon 6 iki mau. Maka ketika dengan makhluk tadi kembalikan yang lebih besar, yang lebih banyak. 5 pon 6 berarti lek salat 3 apa 4? Itu ke makhluk. Nah, sekarang umpamanya kalau jenengan antara batal dengan tidak batal. Contoh gini. Tadi asar sudah wudu nggih, misalnya. Kemudian sampai sekarang jenengan mau sholat maghrib. Kemudian datang pikiran jenengan, aku wis batal apa urung. Nah, ketika 2 ketemu ini, wis apa urung eling-eling. Untuk menghilangkan was-was jenengan. Ketika wis apa urung, kembalikan ke urung. Eling-eling. Aku wis batal apa urung? Urung. Dikembalikan begitu. Itu untuk menghilangkan was-was diantaranya melalui fikih. Pernah satu kejadian di pondok saya itu punya guru di Sarang dulu, namanya istimewa gurunya saya itu. Adik kelasnya Gus Bahak. Walim sapol-polan. Beliau kalau takbir itu setengah jam. Takbir sholat loh. Allah enggak selesai. Akhirnya satu ketika disowanno ke Mbah Maimun. Kita punya guru Allah yarham. Ke Mbah Maimun, terus ditakoki, "Nyapa was-wase?" Mboten mantep. Allahu Akbar. Kuatin mboten sah. Akhirnya didhawuhi sama Mbah Maimun. Gusti Allah gak butuh ibadahmu. Gusti Allah mboten butuh
ibadah. Artinya ibadah wis sak mampumu. Allahu Akbar wis sah. Yakin wis sah. Jadi orang sampai jangan nyiksa diri kita sendiri. Contoh, jenengan ketika wudu, ada orang wudu itu was-was. Barang tekan sikil, tangan mau wis semorong. Wudu maneh. Barang tekan kuping mau wis semorong. Wudu maneh. Jenengan tertipu oleh setan, namanya walhan, namanya setan. Tertipu. Maka ketika jenengan mau was-was, kembalikan kepada yang lebih mantap. Jenengan apa? Wes sama urung, kita kembali ke urung. Akeh mbek didik ketika sama Gusti Allah didik, ketika sama lekna akeh. Ingat. Salah satu itu di fikih. Nah, apa yang mendukung supaya kita enggak was-was ketika mau sholat? Baca kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Itu kiat di antaranya. Nggih. Sabun? Jam maghrib. Semoga berkah semuanya nggih. Amin. Jangan lupa besok nyoblos bagi yang sudah waktunya. Yang belum ya jangan.